Shalom teman-teman. Oke. Untuk lagu yang pertama kita pujikan Bersyukurlah. Sudah tiba saatnya kita memasuki ibadah lebih dalam lagi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Bapa sentuh hatiku.
kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah tibakan kami di tempat ini dengan tanpa suatu kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bila teman kami bila masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan memberikan keselamatan Tuhan untuk tiba di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah siap teman-teman untuk memuji nama Tuhan? Oke, kita pujikan kasih Allah. Tepuk tangannya teman-teman. Kesaksian. Shalom teman-teman. Shalom. Ya saya di sini mau bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan. Diizinkan Tuhan pada hari Minggu kemarinnya. Oh, halo, tes. Nah, hari Minggu bulan Oktober diizinkan Tuhan jatuh kecelakaan di daerah Yosowilangon. Untung masih selamat ya guys ya, bersyukur masih hidup, masih bernafas. Walaupun kaki pincang ya tetap bersemangat melayani Tuhan ya guys ya. Ya sudah, untuk kesaksian saya itu saja. Terima kasih. Oke, kesaksian yang singkat, padat, jelas dan berisi gitu ya. Ya, puji Tuhan sekarang sudah bisa jalan ya. Sudah bisa melayani ya. Haleluya. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk kita menyanyikan firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu bersama Bapak. Engkau
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersamamu ku lewati semua perkenananmu teguhkan hati. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan sudah satukan kami di tempat ini untuk kami dapat sama-sama memuji dan memuliakan nama Bapa. Dan kiranya hanya nama-Mu saja yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan setiap kami untuk kami dapat sama-sama duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Bapa. Kiranya juga Tuhan yang berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami percaya padamu. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Terima kasih Mas ditemani. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya mohon izin untuk melepas masker karena mungkin pengaruh di nafas ya. Sudah senior, sudah sepuh. Puji Tuhan Jose, Tuhan berkati. Baca firman Jose ya. Senang sekali masih diberi kepercayaan untuk membagi berkat pada malam hari ini. Ya puji Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah berlaku dalam hidup kita, umatnya, apalagi pemuda di tempat ini mengambil kesempatan yang baik di dalam beribadah, dan nantinya ini akan membawa hidup di kemudian hari, hidup kita ini ada di dalam berkat dan kasih Tuhan. Terus kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan nantinya pemuda akan menikmati berkat dan anugerahnya itu nyata. Puji Tuhan ya. Malam hari ini tema yang telah dipersiapkan oleh tim pemuda yaitu tema besarnya itu mitos atau fakta. Dan subtemanya di sini takut melangkah itu wajar versus bersama Tuhan kita tidak akan takut. Pemuda yang diberkati Tuhan, ada malam hari ini banyak hal yang ada dalam pikiran pemuda, karena saya juga pernah muda ya. Bahkan kalau Bapak Gembala dalam kemudaannya begitu lepas kandang dan lain sebagainya, beda dengan saya. Saya sejak kecil sudah dibawa oleh orang tua saya untuk mengenal Tuhan lebih jauh ya, lebih jauh. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang ekonomi lemah ya. Mungkin pemuda di tempat ini jauh lebih beruntung dari saya dulu yang saya alami. Ya, saya merasakan bahwa ekonomi saya begitu lemah itu karena kesalahan yang diambil oleh orang tua saya, tetapi di kemudian hari oleh panggilan Tuhan pula dapat kembali, tetapi dalam keadaan yang ekonomi porak-poranda. Ya itulah, ini sedikit mengenang 40 tahun atau 45 tahun yang lalu. Ya. Tetapi satu hal yang saya ingat, kalau kita benar-benar bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan, itu akan Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Kita imani hal ini dalam hati kita yang paling dalam. Ya, ini dasar. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman yang telah dipersiapkan, yaitu di dalam Yosua. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 6 sampai ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyinggung ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Jose, Tuhan berkati. Pemuda yang dikasihi Tuhan, ini soal firman Tuhan ini terjadi atas kehidupan Yosua saat menggantikan Musa, ya, saat menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saat Yosua memimpin ini sudah mau masuk dalam negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi Yosua ini membawa umat Israel adalah generasi yang kedua. Karena generasi yang pertama yang dibawa Musa ini adalah generasi yang banyak mati di perjalanan. Ya, sehingga apa yang dilakukan Yosua saat menggantikan Musa sebagai pemimpin di dalam membawa umatnya keluar dari Mesir menuju Kanaan, ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Dalam arti tidak pernah dirasakan bahwa yang ditunjuk itu Yosua. Malam hari ini, sebagaimana tema, takut melangkah itu wajar, versus bersama Tuhan kita tidak akan takut. Kita akan belajar apa yang dialami seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua ini. Karena apa? Kalau mungkin pribadi Yosua ini kita tarik dalam hidup kita, bagaimana respek kita, ya? Sebagaimana tadi saya mengajak ini kedua pemuda. Saya lupa Mas namanya Mas. Pokoknya anaknya Pak Firman. Saya ingat seperti ini saat diutus ya untuk maju ke tampil ini sebagai pemuda inilah karakter memang keadaannya. Saya pernah ngalami saat waktu diterima ya dan masuk pendidikan hal yang berbeda banget. Seorang yang dididik untuk masuk hal yang baru dibawa itu, waduh, prosesnya nggak enak ya. Ya sebagaimana ini proses kecil aja. Pada waktu pendidikan dulu ya 1,5 bulan di Pusdikub, ya, pernah muda kan ya, di Angkatan Darat itu setiap anak itu harus menjadi pimpinan ya seorang siswa. Tetapi pada waktu awal posisi saya paling tinggi, ya paling tinggi. Jadi kalau baris berbaris paling kanan sendiri. Jadi satu peleton itu ada 20, deret ketiga sampai baris ke-6, ya paling ujung saya. Komandan 1, komandan peleton. Nah, pada waktu awal saya ditunjuk jadi komandan peleton. Jadi paling ujung, paling kanan, keluar dari barisan. Juga wakilnya 1 di belakang. Pada waktu ditunjuk pertama kali ini pengalaman ya, enggak apa agak lama nanti. Tapi inilah pengalaman. Itu protes, kok aku sih? Kan banyak anak yang lain. Gitu kan dalam pikiran pemuda ya. Ojo aku enggak siap, enggak iso. Ya. Malam hari ini kita singgung Yosua. Sebetulnya Yosua sama sebetulnya. Kalau kita tarik kesimpulan, enggak iso. Yosua merasakan saat menyertai atau menjadi hambanya Musa, mengikuti langkahnya Musa. Begitu bangsa Israel itu tegar tengkuk,
Kalau dia menjadi ditunjuk Tuhan jadi memimpin bangsa ini, dia nggak percaya ya, nggak pede ya. Kalau kembali baca ayat yang ke-9 ya, fokus di ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan. Bahkan kalau melihat ayat 9 ini sudah dikatakan Tuhan firman-Nya kepada Yosua ini 3 kali. Ya, ayat yang tadi dibaca oleh Mas Yose ini ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dan yang terakhir ayat ke-9 ini. 3 kali. Tuhan pengen meneguhkan. Nah, malam hari ini untuk kita, pemuda di tempat ini. Tuhan mau, kalau Tuhan sudah tentukan dalam perjalanan hidup kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita yakin dan kita bawa dalam hidup kita. Ya, sebagaimana tadi yang saya saksikan, kok aku sih jadi pemimpin, jadi komandan. Awal masuk itu saya nggak bisa. Apa resikonya kalau nggak bisa waktu di Pusdikub itu? Ditendang, push up itu sudah biasa, ya. Nggak enak pokoknya jadi komandan itu, nggak enak. Awal laporan, jumlah lengkap dan lain sebagainya. Mau makan, mau ikut pelajaran, jasmani militer, siapapun orang yang baru dihadapi mesti laporan. Yang laporan apa? Komandan, ya komandan peleton ini. Jadi saya awal itu bawa 20, setelah minggu kemudian 3 hari kemudian jadi komandan kompi. Jadi membawai 100 pada waktu itu. Berontaknya apa? Enggak bisa aku enggak bisa. Itu jeritan hati, lumrah kan ya. Enggak bisa ini, mesti kena terus. Awal-awalnya seperti itu. Tetapi ya pasrah aja lah wong masuk pendidikan ya. Jadi enggak seperti ini modelnya. Gundul, jadi dipelontosi, hitam elek ya, tapi badannya suspek gitu ya, enggak ya gendut gini ya. Karena kalau mau makan itu lari 10 kali lapangan baru makan, setelah makan lari lagi. Begitu pula mau pelajaran lari lagi, setelah pelajaran lari lagi, ngantuk masuk ini ada kolam gitu. Begitu ada siswa ngantuk langsung masuk. Jadi kelihatan kepalanya seperti kura-kura itu ya. Begitu waktu itu masih pendidikan awal. Tetapi yang saya rasakan hingga saya bawa saat ini, saat saya merasakan nggak bisa. Kalau ngomongin nggak bisa, selamanya kita nggak akan bisa. Ya, tanpa kita melangkah, tanpa kita terus berjalan, itu kita nggak akan bisa menjadi istilahnya nggak enak ya. Jadi orang selama ini kata Bapak Gembala jadi kadal ya. Nggak akan bisa jadi orang ya. Saya merasakan itu dari nol, dari yang beringasan, dari yang suka, tapi saya nggak suka tawuran ya, nggak suka tawuran. Teman-teman saya senang tawuran karena dulu SMK yang saya geluti itu SMK yang suka, terkenal SMK yang suka tawuran ya di Surabaya dulu. Tetapi pada kenyataannya, dan kalau saya masuk di instansi Petro ini juga anugerah dan panggilan dari Tuhan. Tuhan nyatakan, nggak ada yang mustahil. Jadi kalau orang masuk Petro ini, sekolahnya sudah huraan, kok masuk Petro, kan aneh dulu itu. Kok iso kamu? Nyogok mungkin ya, dulu kan istilahnya ada nyuap ya, nyogok itu nyuap ya. Nyogok, apa sing gawe nyogok, besok untuk makan aja nggak ada. Saya terbiasa dulu kalau mau makan itu harus bekerja. Kalau mau bayar SPP waktu itu 2.000 sebulan itu saya harus kerja malam gantikan kakak saya untuk
nyawer ya. Dalam arti ngganteni, nggajuli ya, membawa mobil Benowo sampai Jembatan Merah tiap malam. Kalau mau bayar SPP, bayar SPP-nya cuma 2.000 waktu itu. Cuma, tapi ya nggak bisa bayar waktu itu. Mesti terlambat. Dulu mesti bayar SPP itu setiap tanggal 10 harus bayar. Kalau nggak bayar mesti ada aja. Dan sudah langganan, sudah terbiasa itu. Apalagi kalau mau ulangan, ujian dan lain sebagainya. Mesti nama saya terus tercantum di sana. Ya, itu kenangan yang indah. Saya katakan indah. Itu pun kalau saya renungkan hingga saat ini, wah aku dulu itu susah banget ya. Soro banget. Tetapi itu saya lakukan biasa aja waktu itu. Yang ngertinya soro itu sekarang ini ya. Besok yang dimakan itu enggak ada. Ya. Waktu itu, soro banget. Ya, kalau saya renungkan, sebetulnya nangisnya sekarang. Dulu enggak pernah nangis, enggak pernah ngeluh. Ya jalani aja seperti itu. Jadi terbiasa. Mikir kuliah dan lain sebagainya. Setelah mau keluar dari STM waktu itu sudah dapat beasiswa sebetulnya di Akademi Gula. Seorang dosennya itu guru pengajar saya, ya ngajar juga di ITS waktu itu, dia ngomong, Sus, nah ini kalau panggilan waktu itu di sekolah itu Susilo, ya. Susilo ya, sekolah saya namanya Susilo, sehingga sekarang ini karo Pak Elkana itu teman saya SMP. Tahu Pak Elkana ya? Itu teman saya SMP itu. Imut kecil dia, ya seperti itu, imut. Itu teman SMP saya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, itu teman SMP saya, Pak Elkana itu. Karena apa? Di SMP 3 di Praban itu, mulai kalau orang anak yang Kristen itu dipisah di kelas 1 sampai kelas 3 itu dikelompokkan, ya itu aja ketemunya. Nggak bisa di kelas A, B, C dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya F itu aja. Ya, ketemunya di situ. Sama Pak Elkana itu. Sekarang ya imut juga sekarang ya. Ya itu kesan saya dengan Pak Elkana, ketemunya di Petro ya. Saya masuk duluan, tahu-tahu setahun kemudian loh, Elkana ini teman saya itu. Ya itu soro banget. Tetapi satu hal, kalau saya renungkan waktu itu, kalau saya nggak ngikuti apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup yang saya jalani, saya akan juga belunat, ya, nggak akan menikmati kehidupan ini, ya, karena panggilan yang Tuhan telah tetapkan, sekalipun kamu gagal dalam hal itu bukan kegagalan, tetapi kegagalan kalau kita mengusahakan dan bangkit lagi, akan tercipta suatu keberhasilan. Amin. Ini yang ada. Saya merasakan, walaupun saat ini tidak melimpah, tetapi cukup untuk dapat menghidupi kedua anak saya, ya puji Tuhan. Satu hal sebagaimana malam hari ini saya kalau cerita ini panjang banget, nggak akan selesai, ya semalam penuh. Tapi inilah pengalaman. Kalau nuruti, ojo aku sing jadi pimpinan, ojo aku sing jadi komandan dan lain sebagainya. Bahkan saat pertama ini saya mesti hancur, ya. Komandan peleton, komandan komi hancur sama teman-teman yang lain. Kapok mukapan. Saya digitukan, ya. Setelah 1 minggu atau 2 minggu, mulai komandan, ya, yang ngelatih itu ngomong, ini kok ini terus, ganti. Wah, ini merasakan, leganya setengah mati. Teman-teman yang lain gimana? Mati. Tadinya ngolok, ya, tadinya ngece dan lain sebagainya. Komandan ini terus. Tapi kalau yang atas ngomong, komandan kompi, komandan peleton harus ganti dalam setiap minggu. Semua merasakan, ya. Aku nggak cocok. Posturku kecil. Kecil apa ya, 160 itu kecil, tapi saya waktu itu 170, apa sekarang berubah ya, pendek ya. Waktu itu 176 ya, 176 masuk di Petro itu.
Rata-rata 160. Jadi komandan, gak cocok ya. Katanya gak cocok ojo aku cilik ya, seperti itu. Tiap malam itu setiap komandan kalau di pabrik itu, di teman-teman itu manggilnya Hadi ya. Ya apa laporin nang ngene, tiap laporan tiap grutuk-grutuk ya dicatat, lapor. Tiap laporan, tiap mau makan, lapor semua. Itu dicatat dia. Karena apa? Begitu salah ya itu tadi. Delosor, si push up itu sudah biasa itu. Ya, si komandan itu. Begitu ada siswa, tapi ya siswa yang angkatan darat sungguhan di situ. Begitu ada tamu, berhenti. Suruh beri hormat. Begitu lupa, seret lewat. Sudah melewati, komandannya dilewati. Itu langsung tamu yang tadinya berjalan itu langsung nyuruh berhenti. Berhenti semuanya, push up semuanya. Itu yang terjadi, sering terjadi. Tetapi satu hal, kalau saya nggak mau melakukan itu, ya nggak akan merasakan pengalaman itu. Setelah itu tiap malam mesti ngajari. Kalau mau makan, ini laporannya. Kalau mau nerima guru piket masuk, ini laporannya. Tadinya ya saya, tapi akhirnya ya juga mereka juga salah-salah gitu. Itu normal. Itu yang ada ya. Sebagaimana Yosua itu sebetulnya menjerit ya, dikatakan ayat 9 ini, janganlah kecut dan tawar hati. Ini Tuhan tahu. Dan malam hari ini Tuhan tahu keberadaan kita sebagai pemuda. Banyak hal yang ada dalam pikiran ini ketidaktahuan pemuda. Tetapi jalani hidup ini dengan penuh semangat, optimis, dan banyak belajar. Amin. Banyak belajar. Jangan katakan, enggak, jangan aku. Pemuda menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ya. Saat masuk di Petro ini saya ingat betul, enggak ada untuk biaya untuk berangkat dari Surabaya rumah saya ke Gresik ini enggak ada ongkosnya. Padahal begitu mengikuti ujian akhir, Petro buka, saya melihat di koran buangan sebetulnya itu. Di situ bagi yang mengikuti ujian masuk akhir dapat mengikuti tes. Dalam pikiran saya kesempatan ini nggak akan saya buang. Ya, ini pengalaman, ingin saya sharekan pengalaman. Ya, saya juga ngomong sama ibu bapak saya, kan punya bapak ibu waktu itu juga ya. Pak, aku pengen daftar. Wah, gurung lulus kok pengen daftar. Ini kesempatan. Jadi koran yang buangan yang telah dibuang ini, sobekan itu saya perlihatkan di bawahnya itu. Bahwa kesempatan. Kalau saya diam aja, nggak mau bergerak, nggak mau punya visi yang istilahnya yang pengen merubah hidup ini, ya nggak akan jadi, saya nggak akan ketemu. Ready Hesi juga nggak ada di tempat ini ya. Tetapi anugerah Tuhan, kalau kita benar-benar dekat Tuhan, ya, kita akan menikmati penyertaan Tuhan. Ya, Yosua ini Tuhan tahu betul, jangan kecut tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, sampai 3 kali. Ini apa? Meyakinkan Yosua untuk percaya kepada Tuhan yang disembah. Dan malam hari ini, pemuda di tempat ini, percayalah kepada Tuhan, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Percaya, bawa dalam hati kita yang paling dalam. Jangan biarkan mengabaikan abai dalam hal ini. Yakini bahwa Tuhan itu sanggup membentuk hidup kita, membentuk pribadi kita. Sekalipun ya ke masa depanan kita nggak tahu, tetapi Tuhan tahu rencana yang indah bagi umatnya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Ya inilah kehidupan. Kehidupan itu misteri. Apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu rencana untuk kita, yaitu rencana kebahagiaan. Satu hal, kalau ditanya pemuda di tempat ini, siapa yang pengen berhasil? Semuanya mesti ngacung. Ya, mesti angkat tangan. Enggak ada orang yang enggak pengen berhasil dalam meniti kehidupan ke depannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapkah pemuda ini menjalani, mengikuti proses yang ada, ya. Jangan menunggu, tetapi ada kesempatan kita ambil. Ada kesempatan kita ambil. Itulah peluang kita yang terbaik. Ya. Malam hari ini kita belajar untuk kita melangkah, ya. Jangan takut melangkah. Dan ketakutan itu wajar. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita. Apapun keberadaan kita tahu, Tuhan, aku ini ya namanya kadang-kadang rendah diri, minder, Tuhan aku enggak bisa. Tetapi yakin kalau kita bersama Tuhan kita bisa. Amin. Kita bersama Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar kepikiran kita. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup yang saya jalani ini. Banyak hal. Saya dapat menikmati, bahkan dulu enggak terpikirkan pergi keluar kota, ke kemana, tetapi Tuhan telah nyatakan gratis, ya, saat dapat menikmati. Itu Tuhan semua, bukan saya, ya. Tuhan bahkan menjadi asesor, ya. Tadinya aku nggak iso, komputer itu gaptek, ya, nggak bisa. Tapi saya ingat ya itu tadi, gak apa lah, menganjane gaptek, ya. Ya nggak enak sebetulnya usia saya ini usia yang paling menjengkelkan, ya. Masa yang nggak enak saya nikmati masa radio volume puter-puter sampai Walkman, sampai sekarang sudah radio kecil-kecil, bahkan nikmati semuanya. Bahkan permainan anak-anak kecil dulu semuanya nikmati saya. Ya, dari zaman sepur lempung, sepur lempung enggak ada ya. Istilahnya sepur lempung ya. Enggak ya, jadi zaman enggak enak hingga saat ini yang ada dalam kepikiran saya. Gaptek ya. Tapi saya jalani aja ya. Sehingga ditunjuk jadi asesor ya. Asesor itu ngetes untuk kompetensi siswa ya. Tuhan bawa saya kemana-mana karena jadi asesor ini ya. Tapi itu anugerah. Kalau enggak kesempatan enggak kita ambil, kita akan enggak menikmati semuanya. Olehnya Yosua ini contoh dalam hidup kita. Konkret ini. Hati Yosua kecut. Ya. Semua orang pengen sukses tetapi enggak mau yang merasakan proses dalam kehidupan. Ya. Kalau pengen berhasil ya melangkah, ya ikuti. Berapa waktu yang lalu saya renang ya sama Holly ya, sama cucu saya. Saya perhatikan kalau sebagai anak-anak, di sini siapa yang bisa renang? Wah, pinter. Semuanya nggak bisa tuh ini. Waduh, ini sama dengan saya kok ya. Saya bisa renang tapi seperti berang-berang ya. Renang saya seperti berang-berang. Sudah terlanjur. Ya bisa, di kedalaman bisa. Cuma seperti berang-berang. Ya. Gaya apa ya? Gaya berang-berang lah. Gaya kupu-kupu enggak. Gaya bebas enggak. Gaya punggung enggak. Gaya dada kelem bisa ya. Tapi gaya berang-berang. Pokoknya bisa timbullah kepalanya seperti itu. Ya. Dan saya enggak mau itu terjadi sama anak saya. Rediesi, waktu kecil saya nggak bisa renang, walaupun renangnya seperti berang-berang, anak saya harus bisa renang dua-duanya. 4 gaya ya, gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu dan lain sebagainya. Selama nggak mau di kolam yang lebih dalam, nggak akan bisa. Percaya nggak?
Kalau cuma, walaupun ada pelatih, kalau kolamnya cuma 20 cm cetek itu ya, kesenangannya Holly itu ya, sama cucu saya juga gitu. Ayo sini, enggak apa, enggak mau, takut. Padahal ada saya ya. Mungkin meragukan ya, opanya nggak bisa berenang. Kalau omanya pinter ya. Tapi itu yang ada, tapi akhirnya mau, dia lompat itu biur gitu. Dulu waktu kecil malah berani, sekarang mulai besar ini takut. Karena apa? Takut dengan air. Aneh ya. Saya yakin di tempat ini kalau pengen berenang ya, bisa berenang ya, cari tempat yang paling dalam. Kalau cuma 20 cm, 40 cm ya di rumah aja, kongkom neng ember gitu aja ya. Kalau pengen bisa berenang ya di dalam. Apa dalam pikiran ini? Takut apa? Tenggelam. Ada caranya ya. Ya saya melihat waktu dulu ngeleskan Reddy sama Yesi ini, anak saya waktu pertama masuk kolam itu ambil nafas, kepalanya mulai masuk ambil nafas, zet masuk kepalanya, sampai 10 kali, 15 kali. Keluar, ambil nafas lagi. Masuk lagi, ditahan. Keluar, ambil nafas lagi. Dibiasakan setiap sebelum belajar renang seperti itu. Akhirnya sekali aja 2 anak saya sudah bisa ya radiasi. Nah, bapaknya yang ngeleskan ini masih sama, tetap gayanya kupu-kupu, gayanya seperti gaya berang-berang. Tetapi itu yang ada ya. Kalau nggak mencoba di air yang paling dalam, nggak akan bisa. Kalau kita cuma 20 cm, 40 cm, 50 cm ya percuma ya. Nggak akan bisa, kecepek-kecepek itu. Main-main itu main-main air, bukan berenang. Itu yang ada. Coba. Takut, iya takut. Tapi kita punya Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan ini. Pemuda tempat ini biarlah kita terus belajar sebagaimana Yosua meyakini bahwa saat kita ditunjuk, saat Yosua ditunjuk Tuhan, Tuhan menegaskan 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ini Tuhan tahu, dan Tuhan tahu kehidupan hati kita ini. Aku nggak mampu, aku nggak punya sesuatu, aku nggak pinter, aku nggak pandai. Tetapi yakin, Tuhan itu punya kuasa. Amin. Puji Tuhan ya. Harus berani berproses. Untuk berhasil kita harus berani berproses dan melangkah keluar dari zona aman. Ya. Ini kalau saya cerita banyak, nggak mari-mari ya. Ingat betul saya ya. Begitu diterima di perusahaan di Petro ini, pulang jalan sesuai dengan komitmen saya. Karena untuk bayar bemo kendaraan waktu itu nggak ada. Sudah hutang 17.000 atau 19.000 di tetangga itu sudah. Berkali-kali tes itu dikasih uang 5.000, 4.000 itu tuh cuma pulang pergi untuk makan nggak ada. Begitu tes terakhir diterima, saya ingat saya harus jalan ini untuk pulang nggak ada, harus jalan dari Gresik ini sampai ke Surabaya itu jalan. Saya ingat jalan sini sampai ini 3 jam. Mulai dari Petro ini keluar sampai cuma bonceng teman itu 3-an ya. Ada teman yang punya motor itu di jembatan itu, jembatan Nippon Pen itu, dulu cuma 1 itu. Karena kalau jalan lewat situ itu rawan banget, jadi teman saya, aku ikut telu nggak iso. Lah nyabrang itu tok lho. Nanti terus turun lagi. Yaitu nyabrang jalan lagi sampai jalannya nggak seenak ini dulu ya. Ingat, sehingga sampai di daerah Tandes, setelah Margomulyo Tandes itu ketemu sama teman-teman saya STM itu. Sus, lapo kon niku kelayapan. Gak ngerti sudah diterima di Petro ini. Ya. Bangganya setengah mati, mereka bermain, ya, mereka hura-hura aja, senang di bawah pohon sambil gitu, gitaran dan lain sebagainya. Ini hati ini sudah berdodok gede ya, sudah diterima, jalan nggak masalah. Lah khusus aku, aduh,
Berhenti dulu ya. Yes, ngomong, padahal sudah diterima di Petro ini. Saya ingat betul itu. Teman saya masih nunggu ijazah keluar katanya. Ijazah belum keluar, itu saya sudah diterima. 2 hari kemudian baru pengumuman lulus enggaknya. Tapi Petrus sudah diterima. Ya seperti itu. Saya ingat. Oh, gak ngerti. Aku diterima, punya kerjaan ini sudah. Ya, bentar lagi pendidikan, ya itu tadi saya ngomong. Teman-teman saya masih istilahnya apa ya? Gojloki lah, pokoknya soro-soro awan-awan melaku. Jam 2 ya. Dari sini pengumuman jam 12 selesai, saya jalan jam 2, jam 3 di rumah, sudah sampai rumah. Itu ketemu sama teman-teman, ya mungkin jelek banget gitu ya, wong jalan ya, kumus-kumus gitu ya, nggak seperti sekarang ya, wah perawatan dong ya. Dulu jelek ya, jelek banget, hitam ya, itu yang ada. Tapi hati saya bangga waktu itu. Teman-teman mengolok-olok, nureken, bahkan, pokoknya aku jalan, diterima ya. Begitu sampai di rumah, saya dipeluk oleh ibu saya. Wah, puji Tuhan. Lali bayar utang ya. Yang pinjam dari tetangga itu yang ada kenyataan ya. Itu melangkah. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan nyatakan dalam hidup yang saya jalani. Puji Tuhan, harus melangkah ya, harus melangkah ya. Ingin saya habiskan dengan kesaksian ya. Saat pertama ngantar si anak saya Redi ke bandara, COVID pertama itu, Redi ini dapat job yang pertama, proyeknya di Pontianak. Saya nggak tahu, dia juga nggak tahu. Awal dia dapat proyek, ditugaskan ke, ya kok ditugaskan, ya tugas di sendiri, wong karep-karep PDW, wong mencari apa, mencari proyek dapatnya di sana, berani ya berani. Ya. Saya waktu ngantar pertama di bandara ini sebagai orang tua, bahasa Jawanya nggak mentolo. Kok kalau bahasa Indonesia nggak mentala ada gitu ya. Ya enggak ya, nggak tega lah kok nggak mentala. Ya enggak ya seperti itu. Ya, saya pengennya, waduh. Ya, anak pertama kalau melihat adiknya sudah berhasil, kakaknya ini pengen juga berhasil dan menikmati yang lebih gede lagi. Ya. Doanya dijawab Tuhan. Tuhan pengen mendirikan jadi kontraktor ya. Ya saya sebagai orang tua mensupport gitu aja. Doanya dijawab ya, dapat kontrak dapat proyek di Pontianak. Awal itu, pandemi awal itu di Pontianak. Dan sampai tiba di sana itu diberikan ini loh suasananya, aduh malah ya ngelus dada. Lah ya sekolah dur-dur kok sorone nang pojok ngono di ujung sana, adelor ata kidul ya. Cuma ada suara-suara kasihan sebetulnya. Tapi itulah proses. Proses. Soro ya. Itulah proses. Hingga saat ini mulai berbenah, saya mensupport tugas di mana. Nah, sekarang enggak di rumah, bahkan lagi nanti di Padang, Sumatera Barat, Lombok dan lain sebagainya. Pokoknya keliling Indonesia, jangan ke Irian saya ngomong. Jangan ke Irian saya ngomong, terlalu jauh. Oh enggak. Jadi untuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, Lombok dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saya ngomongnya, apa sih ado-ado kerja ya kok senang omahe iso tapi enggak gitu. Tuhan mau kita melangkah. Amin. Kita melangkah. Proses ini sebetulnya harus berani keluar dari zona aman. Itulah yang terjadi. Puji Tuhan. Ya. Sebetulnya kita punya Tuhan yang selalu dan sanggup menolong di setiap langkah
hidup kita. Ya, dalam kesesakan Tuhan menuntun kita. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai ke 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa. Dia tidak biarkan umatnya mengalami tekanan, mengalami kesesakan, tetapi melalui Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri yang membantu, menolong untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin. Mendatangkan kebaikan kita. Saat kita bergaul akrab, saat kita membuka mata kita ucapan syukur. Kita belajar, saat bangun, kita mengucap syukur, berdoa, berfellowship dengan Tuhan. Ya, saat ini saya enggak bersama istri saya. Kalau bersama istri selama ini waktu berapa tahun yang lalu dibiasakan untuk berdoa, mengucap syukur, menyembah. Paling enggak setengah jam, paling lama 1 jam lah. Jam 5 pagi, setengah 5 berdoa, memuji, menyembah Dia. Berdoa untuk seluruh aktivitas keluarga. Di sana Tuhan akan memberikan kekuatan. Roh Kudus terus menuntun kita. Inilah ya karya Roh Kudus yang memberi peneguhan. Kita doakan orang tua kita doakan sekolah kita gumulkan, kita doakan, kita bawa segala sesuatu ke hadirat Tuhan. Maka di sana kita akan menikmati bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan akan nyatakan. Saat ini enggak bersama, tadi pagi, nah ini saya enggak bisa main musik kan. Biasanya kalau main musik, tiap bangun pagi ini yang main musik istri saya, pakai gitar menyembah. Kalau saya enggak bisa, menyembah sendiri, enggak ada musiknya, jadi enggak bisa kurang sreg, tapi tetap berdoa. Tetap memuliakan, bersyukur atas apa berkat yang Tuhan. Saya doakan seluruh keluarga besar, besan, ya, cucu saya, anak saya. Tanpa doa ini, saat saya doakan Redi, saat doakan Yesi, itu ada kelapangan, ada kenikmatan yang Tuhan berikan begitu nyata. Inilah kuasa Roh Kudus yang mampu memberikan kepada kita. Enggak ada sesuatu keberhasilan yang kita capai ini tiba-tiba ya, secara tiba-tiba. Tuhan bisa memberikan kita secara tiba-tiba, memberikan dari atas, bagaimana Tuhan kirimkan kepada hambanya daging melalui burung gagak dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Tuhan inginkan kita melangkah, setelah itu Tuhan berkati. Amin. Itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup yang kita jalani. Ya, puji Tuhan, lakukan semua itu dengan setia. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi lurus dalam jalan Tuhan. Walaupun hidup kita yang kita jalani secara hidup ini tertatih-tatih, ya. Saya melihatnya sekali lagi masih enakan pemuda di tempat ini kondisinya. Dulu waktu muda, kebaktian, ibadah pemuda, saya jalan ya dari rumah sampai ke mana itu, Kupang, ya. Sama bapaknya Pak Slamet, biasanya Pak Gembala ya, itu sama, jalan jauh ya. Tetapi saya perhatikan teman-teman saya yang eksis, yang setia Tuhan, jadi orang, bukan jadi kadal hingga saat ini. Saya lihatnya gitu, ada yang jadi angkatan udara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha. Sukses semua,
berhasil juga setia Tuhan hingga saat ini, seperti Pak Slamet ini. Sampai saat ini juga setia melayani. Yang angkatan udara saya perhatikan, wah, yang di Telkom sudah pensiun sekarang ini, saya melihatnya, wah, itu orang-orang teman-teman saya yang setia bersama Tuhan, ya. Itu orang-orang yang nggak punya pengharapan sebetulnya. Bahkan yang saat itu saya melihatnya, oh enak ya jadi orang kaya itu. Sudah pakai motor, sudah hura-hura ke sana. Saya melihat sekarang ini, wah lebih baik saya, ini agak sombong sedikit ya. Agak sombong sedikit. Wah, kurang ajar Pak Adi ya. Ya enggak, ya itu saya membandingkannya, wah Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan Engkau tuntun saya hingga saat ini. Itu yang ada, lakukan ya. Kita lakukan itu dengan setia, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan anut grobyuk. Tahu anut grobyuk? Ngikuti kalau trennya ke sana semua. Ke sini semua. Gitu anut grobyuk itu. Ya, pemuda itu ya itu anut grobyuk kadang-kadang seperti itu. Opo bahasa Pak Adi ini ya, puji Tuhan. Tetapi biarlah kita setia, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan ya. Ayat yang terakhir ya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Puji Tuhan. Intinya di ayat 33 di sana dikatakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Ya, ini ditekankan haruslah kamu jalani. Jangan mager. Wah, keren ya, jangan mager. Ya. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Kerjakan, dalam arti kerjakan, lakukan. Ya, jangan salahkan Tuhan nantinya. Ya, kadang-kadang dalam pikiran kita yang malas bergerak ini, ya, itu enggak mau keluar dari zona aman. Wes gini aja lah, seperti ini aja cukup. Enggak. Sekarang ini kompetensi begitu dibutuhkan dalam segala hal, ya. Yang saya lihat anak SMK harus paham dan punya kompeten, harus punya sertifikat kompeten yang simbolnya Garuda, yang diakui dimanapun. Kalau dia sudah punya sertifikat Garuda ini, kompetensi yang SMK ini ya, itu ngelamar dimanapun akan diterima. Ke perusahaan asing diterima. Ya, saya menyatakan sendiri, melihat sendiri. Sekarang dibutuhkan kompetensi. Bapak Jokowi itu punya apa ya, visi yang bagus. SMK jangan cuma hanya teori, tetapi praktek real di lapangan dikerjakan seperti itu. Ya, berapa sekarang sudah saya nggak melakukan karena saya sudah support ya aktivitas ready. Jadi apa yang dibutuhkan dalam proyek pekerjaannya, PT-nya, dalam hal ini saya mensupport apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang diperlukan, saya harus support. Jadi saya menolak untuk nggak terjun lagi berjibaku dengan yang namanya asesor atau memberi pelatihan-pelatihan tentang kelistrikan. Tetapi sekarang ini kegiatannya cuma mensupport aktivitas ready yang di luar kota. Yang dibutuhkan bahkan setelah selesai proyek kembali di rumah ini sudah banyak barang-barang yang harus dibetulkan lagi secara teknis dan nanti dipakai lagi, seperti itu. Tetapi satu hal, biarlah kita tetap tekun setia menjalani hidup ini. Amin. Pemuda di tempat ini, jangan biarkan kita pasrah bongkoan. Ya. Pasrah dalam hal yang negatif. Bukan positif, negatif.
Ya. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dan sanggup membawa kita untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Ya. Pemuda melangkah yang lebih hebat karena apa yang kita lakukan jangan takut gagal. Kegagalan sebetulnya tidak ada dalam arti yang sesungguhnya. Orang gagal itu bukan berarti dia mengalami kegagalan dan kegagalan. Begitu pula orang yang berhasil dan sukses. Bukan berarti dia tidak pernah gagal, ya. Tetapi yang dikatakan orang gagal, kata filsuf itu saya baca, orang gagal itu orang yang saat dia jatuh gagal, dia tidak mau bergerak lagi. Dalam arti nggak mau bangkit, nggak mau belajar lagi. Dan sebaliknya orang sukses itu begitu dia mengalami kegagalan, dia bangkit dan bergerak lagi, belajar dari kegagalan yang ada, belajar dan belajar. Ya, Bapak Jokowi, wah ini fannya Pak Jokowi, bukan. Itu mengatakan jangan takut masalah, problem, rintangan. Ya, Jokowi ini keren ya sebetulnya. Kok sebetulnya ya betul ya. Pak Jokowi itu keren, visinya hebat. Di pengusaha muda atau entrepreneur. Betul, entrepreneur ya, muda, itu katakan jangan takut, melangkah. Sehingga sedini mungkin saat melangkah ini hal-hal yang menjadi kendala, hadapi dan temukan masalah itu. Nah, ini hebat kan, nah, pemuda di tempat ini demikian. Jangan mau menyerah dalam hidup yang kita jalani, tetapi mari kita persembahkan hidup kita apabila kita benar-benar mempercayai bahwa Tuhan kita begitu kuasa, sanggup menolong hidupan kita. Ya, terkadang manusia ini sombongnya setengah mati, kalau sudah pede ya. Bahkan mungkin manusia ini lebih melebihi Tuhan. Ya, kalau Tuhan kuasa, sanggup melakukan. Nah, kalau tuh manusia ini ya sok kuasa ya. Tuhan tahu, maha tahu. Tetapi manusia sok tahu, itu manusia. Ya. Tuhan inginkan umatnya untuk kita terus di dalam janji-janji yang telah ditetapkan. Ya. Pesan firman malam hari ini sebetulnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, tetapi waktu jualah yang menentukan kita untuk kita mengakhiri. Pesan firman malam hari ini, beranilah melangkah dan tuailah berkat Tuhan dalam setiap langkahmu. Tuhan pasti menuntun dan memberkati kita. Amin. Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Kami sebagai hamba-Mu, dengan segala keterbatasan kami, berhenti untuk berbicara. Tetapi kami yakin Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang terus menjadi rema dalam hidup kami, akan tercurah bahkan sampai di setiap pemuda di tempat ini. Sehingga pemudamu di tempat ini dapat melangkah bersama Engkau dan mempercayai. Tuhan, jauhkan tawar hati, jauhkan kecut di dalam hidup pemudamu. Tetapi biarlah Tuhan meneguhkan setiap langkah melalui usaha, melalui pekerjaan, melalui sekolahnya, melalui kuliahnya. Semua biarlah Tuhan menjamah, memberkati. Tuhan nyatakan apa yang menjadi visi pemuda di tempat ini, biarlah Tuhan juga campur tangan dalam melangkah. Semuanya ini hanya kepadamu kami menyerahkannya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang sanggup menolong dan memberkati kami. Sampai dimanapun Tuhan kehidupan kami ingin dekat melekat kepadamu. Sehingga kami senantiasa menikmati berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang ingin kami unjukkan kepadamu, ingin kami sampaikan kepada pemuda di tempat ini.
tetapi biarlah waktu yang ada ya Tuhan yang telah ditetapkan ini membatasi kami. Tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu sampai dan dapat dinikmati oleh pemuda di tempat ini, sehingga pemuda di tempat ini menikmati berkat anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, memberkati semuanya yang diusahakan pemuda di tempat ini, melalui belajarnya, usahanya, pekerjaannya. Tuhan memberkati. Biarlah pemuda di tempat ini menikmati berkat keberhasilan yang datangnya dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penyampaian firman-Nya kepada Bapak Diaken Haji Susilo. Oke, untuk waktu selanjutnya yaitu doa berkat. Bagi yang bertugas saya persilakan. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mau bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama tutup ibadah kita malam hari ini di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Tuhan telah atas waktu-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Di masa muda kami ingin ya Tuhan, setiap jalan kehidupan kami mau seturut dengan kehendak-Mu, dan kami bersyukur ya Tuhan boleh menerima berkat firman dari hamba yang telah Engkau utus pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang terus tambahkan urapan berkat ya Tuhan bagi hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami yang boleh menerima firman pada malam hari ini, biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan, terus mau menyandar dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap doa kami yakin Engkau tidak akan tinggal diam ya Tuhan. Tuhan terus yang akan menyertai kami, dan masa depan kami semuanya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami saat ini juga ya Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan terus ya Tuhan urapi dan pakai mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang teman-teman kami lakukan ini boleh senantiasa mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan terus ya Tuhan mengurapi hati dan ketekunan mereka. Dan juga pada malam hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk pembangunan gereja ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Engkau ya Tuhan yang memulai, dan juga Tuhan sendiri yang akan membantu ya Tuhan, dan dalam setiap proses ya Tuhan, apa yang menjadi keperluan dalam pembangunan gereja ini, Tuhan yang pasti penuhkan, Tuhan yang pasti cukupkan. Dan biarlah ya Tuhan gereja ini boleh pembangunan ini boleh selesai ya Tuhan dalam urapan dan penyertaan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ya Tuhan, masa depan kami, kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah, ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang pimpin ya Tuhan, hantar kami ke tempat kami. Biarlah kami boleh selamat tiba di tempat kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kami juga boleh Kau pertemukan kembali satu dengan yang lain di jam-jam ibadah yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Marilah teman-teman kita semua pulang dengan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dengan mari kita semua pujikan Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali ke song leader.